Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dana Putri dengan NIM 2516010042. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu tentang Al-Quran dan tafsir. Al-Quran secara bahasa yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara mutawatir dan apabila dibaca bernilai ibadah. Tafsir secara bahasa yaitu fasaro yafsiru tafsiron, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Secara istilah, tafsir yaitu ilmu yang membahas tentang penjelasan makna ayat suci Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Nama-nama Al-Quran: Alkitab berarti kitab, Al-Furqan pembeda, An-Nur cahaya, Asy-Syifa penyembuh, Ar-Rahman rahmat. Sifat-sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran yaitu sebagai kalam Allah, dan juga Al-Quran sebagai mukjizat dan juga terjaga keasliannya. Al-Quran juga sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup manusia di segala aspek kehidupan. Selain itu, fungsi Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum dalam Islam. Urgensi tafsir sangat penting untuk memahami makna Al-Quran secara mendalam. Peran tafsir yaitu menjelaskan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Masuk ke materi kedua yaitu tentang wahyu. Wahyu secara bahasa yaitu isyarat cepat. Secara istilah, wahyu berarti komunikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul berupa petunjuk, ajaran, hukum yang disampaikan dengan cara yang tidak biasa. Penggunaan istilah wahyu tidak hanya diperuntukkan kepada para nabi dan rasul saja, tetapi memiliki beberapa makna, yaitu kepada para nabi dan rasul berupa ajaran atau syariat, kepada manusia biasa yaitu wahyu disebut juga ilham, kepada para malaikat wahyu berarti perintah, kepada para hewan seperti lebah yang disuruh untuk membuat sarang. Tata cara turunnya wahyu kepada nabi. Yang pertama, melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu disampaikan kepada Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, melalui mimpi yang benar. Wahyu datang dalam bentuk mimpi yang sudah jelas dan pasti benar. Dan yang ketiga, ilham langsung ke dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan petunjuk atau arahan langsung ke dalam hati Nabi. Yang ketiga, melalui suara seperti lonceng. Nabi Muhammad SAW mendengar suara keras. Setelah itu, Nabi mengerti wahyu yang akan disampaikan. Materi ketiga yaitu pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran dari masa ke masa. Pada masa Nabi, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Hal tersebut memudahkan para sahabat untuk memahaminya. Sebagian Al-Quran juga telah dituliskan ke dalam pelepah kurma maupun tulang belulang. Setelah Nabi wafat, pemerintahan diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa tersebut terjadi perang besar yang dinamakan Perang Yamamah. Perang tersebut mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Tetapi Abu Bakar ragu karena ia mengira perbuatan tersebut bid'ah. Tetapi Umar meyakinkan Abu Bakar bahwa hal tersebut adalah bid'ah hasanah.
Lalu Abu Bakar menunjuk sahabatnya yaitu Zaid bin Sabit menjadi kepala bagian untuk menyusun mushaf tersebut yang dinamakan Mushaf Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan diturunkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Umar hanya memelihara mushaf saja, dan mushaf tersebut diturunkan kepada anaknya yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Setelah itu pemerintahan diturunkan kepada Utsman bin Affan, di mana pada masa tersebut adalah masa yang berat karena Islam telah menyebar ke area Timur Tengah, yang dimana memunculkan banyak dialek. Jadi pada masa tersebut Utsman menyatukan ke dalam dialek Quraisy. Setelah Utsman wafat, pemerintahan diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang dimana pada masa tersebut adalah masa yang berat karena Islam telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Asia, Timur Tengah dan lainnya. Jadi Ali menunjuk ahli nahwu yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyempurnakan Al-Quran, yaitu menambahkan titik dan barisnya agar semua orang mengerti bacaan Al-Quran tersebut, karena orang Arab telah mengerti bahasa Arab karena Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Lanjut pada masa sekarang, telah terjadi percetakan resmi Al-Quran, yang dimana percetakan resminya telah ada di